Para penuding ijazah Jokowi palsu sudah mulai kalang kabut. Pasalnya, mereka tidak memiliki cukup bukti untuk membela diri. Semua tuduhan yang mereka kemukakan pada dasarnya hanya berasal dari sebuah foto ijazah yang beredar di media sosial. Mereka tidak benar-benar melihat ijazah Jokowi yang asli, tapi sudah berimajinasi liar bak seorang detektif yang sedang menguak kasus. Ternyata semua itu hanyalah halusinasi mereka sendiri. Akhirnya mereka terjebak di sana dan terlambat untuk menyesalinya. Sekelompok orang yang dengan keras kepala menolak menerima kebenaran itu adalah Roy Suryo, Dr. Tifauziah Tiasuma, Rismon Sianipar, dan Rizal Fadila. Mereka adalah tokoh-tokoh yang sejak awal berdiri di garis depan menyuarakan tuduhan bahwa ijazah Jokowi palsu. Namun ketika bukti autentik sudah disodorkan langsung oleh Jokowi dan diperkuat oleh pernyataan resmi Universitas Gadjah Mada, mereka tetap menolaknya. Wakil Rektor UGM Profesor Wening Udasmoro memastikan Jokowi merupakan lulusan UGM dan telah diberikan ijazah oleh kampus. Wening mengatakan pimpinan kampus beserta fakultas telah menerima 3 perwakilan massa aksi TPUA di Fakultas Kehutanan UGM. Ketiganya adalah Roy Suryo, Rismon, dan Tifauziah yang meminta klarifikasi soal keaslian ijazah Jokowi. Jadi di dalam konteks ini bukan soal membela siapa, tidak. Tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen. Ini mahasiswa kami dulu atau tidak, dan lulus atau tidak. Itu sudah kami jelaskan dan Joko Widodo itu lulus pada 5 November 1985 sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan, jelasnya. Begitu juga investigasi forensik Bareskrim Polri. Mereka tetap memilih membangkang. Sikap ini bukan lagi soal kritik atau pencarian kebenaran, melainkan pembangkangan terhadap fakta dan penghinaan terhadap akal sehat. Alih-alih menghormati hasil penyelidikan ilmiah yang sah secara hukum, Roy Suryo CS justru secara terbuka menolak hasil uji forensik terhadap ijazah Presiden Joko Widodo yang dilakukan oleh Bareskrim Polri. Padahal penyelidikan tersebut telah melalui prosedur formal selama lebih dari sebulan. Proses itu melibatkan laboratorium forensik resmi dan dilakukan berdasarkan aduan yang diajukan oleh pihak mereka sendiri, yaitu Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Penolakan ini tidak berhenti pada bentuk keberatan biasa. Dalam konferensi pers dan sejumlah video yang mereka sebarkan, Roy Suryo, Dr. Tifauziah Tiasuma, Rismon, dan Rizal Fadilah justru menuding bahwa proses penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum syarat muatan politis. Mereka mengklaim bahwa hasil uji forensik bersifat sepihak, tidak transparan, dan tidak kredibel. Mereka bahkan bersikeras bahwa mereka hanya akan mengakui hasil pemeriksaan jika dilakukan oleh lembaga internasional dan melibatkan DPR hingga lembaga ad hoc. Klaim ini bukan hanya menunjukkan arogansi intelektual, tetapi juga penghinaan terhadap hukum dan sains. UGM, kampus tempat Jokowi menempuh pendidikan, telah dengan tegas menyatakan bahwa ijazah tersebut asli. Jokowi sendiri tidak lari dari tuduhan. Ia turun langsung ke Polda Metro Jaya sebagai warga negara biasa, menyerahkan semua ijazah asli dari tingkat SD hingga kuliah dan dengan terbuka membiarkan proses digital forensik dilakukan. Langkah ini adalah bentuk transparansi dan keberanian menghadapi tuduhan. Namun bagi Roy Suryo CS, kebenaran yang tidak sesuai dengan narasi mereka dianggap tidak layak diterima. Ini bukan kritik, tapi ini penyangkalan terang-terangan terhadap kenyataan. Roy Suryo yang selama ini mengklaim dirinya sebagai ahli telematika kembali menunjukkan kebiasaannya,
bersuara lantang tentang isu-isu yang mengguncang ruang publik tetapi tak bisa dibuktikan. Dalam kasus ijazah Jokowi, ia berperan aktif menyebarkan keraguan melalui media sosial dan forum publik tanpa pernah menyodorkan dokumen pembanding atau analisis forensik tandingan. Ketika hasil penyelidikan resmi keluar dan membuktikan bahwa tidak ada pemalsuan, ia justru mencurigai proses tersebut sebagai alat politik. Roy Suryo tidak hanya menyerang kredibilitas lembaga resmi negara, tetapi juga berusaha membentuk opini publik berdasarkan asumsi pribadi. Tuduhan yang ia sebarkan telah memicu kegaduhan luar biasa, meracuni ruang digital, dan menyesatkan banyak orang yang tidak punya akses langsung ke data yang valid. Begitu juga dengan Rismond Sianipar. Sebagai seorang yang menyebut diri ahli digital forensik, ia seharusnya memahami pentingnya verifikasi data dan integritas metodologi. Namun yang terjadi, ia justru menggunakan keahliannya untuk menganalisis dokumen yang belum tentu otentik, bahkan beredar dari sumber yang meragukan di media sosial. Seorang ilmuwan sejati tidak akan membangun simpulan dari data yang tidak terverifikasi. Apa yang ia lakukan bukanlah sains, melainkan propaganda berkedok analisis. Sementara itu, Dr. Tifauziah Tiasuma dan Rizal Fadilah juga berada di barisan depan dalam menyuarakan tuduhan palsu ini. Tifa yang berlatar belakang sebagai dokter dan Rizal sebagai pengamat politik tidak memiliki kompetensi dalam dokumen forensik, namun tetap vokal menyebarkan narasi bahwa ijazah Jokowi tidak valid. Alih-alih menyuarakan kritik berbasis argumen, mereka memilih jalan pintas, membakar sentimen publik dengan membalut kebohongan sebagai kritik moral. Inilah bentuk nyata dari apa yang disebut sebagai oposisi kebencian. Mereka bukan beroposisi untuk memperbaiki kebijakan atau sistem, tetapi menolak eksistensi Jokowi sebagai tokoh politik. Tuduhan demi tuduhan dilemparkan sejak awal masa kepemimpinannya sampai ketika sudah tidak menjabat, dari isu komunisme, anti-Islam hingga akhirnya ijazah palsu. Bukan karena mereka mencari kebenaran, melainkan karena mereka tidak mampu menerima kenyataan bahwa Jokowi, sosok sederhana dari Solo, berhasil memimpin negara ini selama 2 periode. Penolakan terhadap kebenaran yang telah terbukti secara hukum adalah bentuk pengingkaran intelektual yang sangat merugikan masyarakat. Ketika publik terus-menerus dicekoki narasi palsu, lama-kelamaan kebenaran akan menjadi kabur. Jika orang-orang seperti Roy Suryo terus dibiarkan menyebarkan fitnah tanpa hukuman, maka akan terbentuk kebiasaan bahwa siapapun bisa merusak reputasi tokoh publik hanya dengan asumsi dan spekulasi liar. Apa yang dilakukan Jokowi adalah contoh nyata bagaimana menghadapi fitnah dengan tenang, sistematis, dan terbuka. Ia tidak melawan dengan emosi dan tidak membuat pernyataan yang bombastis dan tidak menghindari konfrontasi hukum. Ia membuktikan bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan jika kita berada di pihak yang benar. Justru yang tampak panik adalah mereka yang selama ini menyebarkan fitnah. Kini mereka menolak bukti, mencurigai semua lembaga, dan menyebarkan narasi bahwa mereka tengah dikriminalisasi. Melaporkan penyebar fitnah ke polisi bukan bentuk antikritik. Justru kritik yang sehat itu lahir dari logika dan data. Fitnah lahir dari kebencian dan imajinasi. Ketika fitnah dilawan dengan jalur hukum, itu bukan pembungkaman demokrasi, melainkan pemulihan martabat hukum dan akal sehat. Kini Roy Suryo dan kelompoknya harus mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka sebarkan. Jika benar mereka punya bukti, majukan ke pengadilan. Tapi jika tidak, bersiaplah menerima ganjarannya. Hukum tidak boleh tebang pilih.
Kebebasan berpendapat bukan tameng untuk merusak reputasi orang lain. Kasus ini harus menjadi peringatan bagi semua pihak bahwa era di mana kebohongan bisa disebar dengan bebas tanpa pertanggungjawaban harus diakhiri. Masyarakat butuh ruang publik yang sehat, yang dipenuhi oleh fakta, bukan oleh kebencian yang disamarkan sebagai keberanian. Jokowi sudah menunjukkan transparansi dan keterbukaan. Kini giliran Roy Suryo dan kawan-kawan membuktikan bahwa mereka bukan sekedar penyebar hoax. Jika tidak, sejarah akan mencatat mereka bukan sebagai pembela kebenaran, tetapi sebagai simbol kegagalan moral dalam era demokrasi digital.